Kalau aja nggak ada Rizal di sini, pasti udah aku makan bibir kamu, ancam Raka saat Rizal belum masuk ke dalam mobilnya. Coba aja kalau berani, aku bakalan teriak biar Sema BBTTT. Sayang sekali, Raka yang seperti ditantang. Dia tak takut sama sekali kalau saja Ajeng berteriak sekarang ini. Mana ada orang yang akan menghajarnya karena dia masih suami sah Ajeng. Hem BBTTT, Ajeng terus meronta dan memukul dada Raka untuk lepas darinya. Gila kamu mas, umpat Ajeng setelah. Kenapa, bukannya kamu yang nantang tadi? Raka menyeringai, dia merasa puas karena bisa membungkam mulut Ajeng yang suka berucap sesukanya. Manya jangan ngomong sembarangan, sekali lagi kamu ngomong tentang perceraian. Sinting, Raka hanya mengenakan bahunya saja. Dia tak peduli mau Ajeng mengatainya gila, stres dan sebagainya. Nyatanya memang begitu, dia hampir dibuat gila oleh istrinya yang tiba-tiba saja memutuskan untuk bercerai. Astagfirullah mbak, kenapa bibirnya? Rizal yang baru membuka pintu bagian depan begitu terkejut saat menoleh ke belakang. Mata Ajeng membola, dia tidak ingat kalau saat ini dia sedang memakai lipstik berwarna coral plum yang pastinya akan jelas terlihat ketika lipstiknya berantakan akibat ulah Raka tadi. Ajeng langsung mengambil kaca kecil yang selalu ada di dalam tasnya. Betapa malunya Ajeng saat ini. Rizal pasti tahu apa penyebab bibirnya seperti itu. Nggak usah sok polos Sal. Ayo masuk cepat jalankan mobilnya. Jangan bikin malu istriku, Raka memang terlihat sedang membela istrinya, tapi bibirnya yang menahan senyum membuat Ajeng kesal. Iya mas maaf, habisnya aneh aja, tadi marahan kok sekarang malah kokop-kokopan. Sal, mau dipecat, ancam Raka. Iya mas maaf. Sini mas bantu, Raka meraih tisu untuk membersihkan lipstik di sekitar bibir Ajeng. Nggak perlu, tolak Ajeng dengan ketus sambil menampik tangan Raka. Mendapat sikap ketus dari istrinya seperti itu tak membuat Raka sakit hati. Dia justru semakin gencar menggoda istrinya. Dengan sengaja Raka mencubit pelan pinggang Ajeng. Jangan galak-galak gitu dong sayang. Cek, apaan sih? Yang, Raka kembali mencolek pinggang istrinya. Mas, apa sayang? Ajeng benar-benar sudah geram dengan tingkah suaminya. Sekarang, Raka begitu banyak bicara dan sering sekali menggodanya. Ajeng tak tahu kemana perginya Raka yang dulu. Diam atau mas keluar sekarang? Mau ikut aku sama Rizal apa naik ojek sana? Iya sayang, mas diam deh. Raka memilih mengalah daripada harus turun dari mobilnya yang kini diakusisi oleh istrinya. Apalagi saat ini Ajeng entah sadar atau tidak telah membiarkan Raka duduk di sampingnya. Tidak menyetir lagi seperti kemarin atau duduk di depan bersama Rizal. Raka melirik istrinya yang kini hanya diam memandang keluar. Di saat diam seperti ini, Raka bisa melihat sorot mata Ajeng yang begitu sendu. Beribu penyesalan hanya bisa Raka rasakan saat ini. Dialah yang telah membun asteris hak karakter Ajeng yang lembut dan penuh perhatian kepadanya. Dia sendiri yang membuat Ajeng menjadi dingin dan ketus seperti sekarang ini. Maafkan aku sayang. Aku akan berusaha menyembuhkan lukamu meski bekasnya tidak akan pernah hilang. Tak terasa, mobil mereka sudah tiba di depan lobi kantor Raka. Tanpa menunggu Raka yang turun lebih dulu dan ingin membukakan pintu, Ajeng sudah turun lebih dulu. Zal, setelah ini ke ruanganku ya. Ada yang mau aku bahas. Iya mbak, saya parkir mobil dulu. Raka sebagai bawahan hanya bisa mengekor di belakang istrinya saat ini. Mas, Raka sangat hafal dengan suara itu. Ajeng yang tak begitu familiar dengan suara wanita itu tentu ikut berhenti dan menoleh ke tempat suara itu berasal. Ratna, ngapain kamu ke sini? Ajeng menatap mereka berdua dengan malas. Dia memilih pergi dari sana. Lebih tepatnya dia ingin pergi untuk menyelamatkan hatinya lebih dulu. Silahkan selesaikan dulu masalah kalian. Sebaiknya jangan di sini juga karena nggak enak kalau sampai dilihat karyawanmu mas. Tunggu sayang, di sini aja temenin mas. Raka lebih dulu meriah tangan Ajeng. Menggenggam tangan istrinya itu dan tak ingin membiarkan Ajeng pergi. Masalah kalian gak ada hubungannya sama aku. Jadi buat apa aku di sini? Kamu istri mas, kamu harus temenin mas biar gak ada masalah lagi. Tegas Raka. Mau apa kamu ke sini Ratna? Bukannya aku sudah bilang kalau kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Raka beralih pada Ratna. Maaf Mbak Ajeng, kalau kedatanganku ke sini mengganggumu. Tapi aku ada sedikit perlu dengan Mas Raka, Ajeng tak menyahut omongan Ratna. Kita perlu bicara mas. Bicaralah, pinta Raka dengan acuh. Tapi, Ratna melirik Ajeng. Biarkan Ajeng di sini. Dia istriku, dia berhak tahu apa yang kita bicarakan. Raka semakin erat menggenggam tangan Ajeng.
Melihat tangan Raka yang menggenggam tangan istrinya itu, juga melihat bagaimana Raka mempertahankan Ajeng di sisinya tentu saja membuat Ratna iri. Mas, aku kesini hanya ingin menagih janjimu mas, wajah pucat Ratna mulai basah karena air mata. Janji, Ajeng yang sedari tadi membuang pandangannya ke samping, kini memalingkan wajahnya untuk menatap suaminya. Dia ingin tahu kira-kira janji apa yang diberikan suaminya pada Ratna. Kamu lupa mas, bukannya kamu pernah janji mau menemaniku sampai sembuh. Kamu janji bakalan ada buat aku sampai kapanpun. Tapi kenapa sekarang kamu ninggalin aku mas? Kamu lupa sama kebersamaan kita yang sudah belasan tahun. Cukup Ratna, aku dulu memang berjanji seperti itu, tapi itu dulu sebelum aku merasakan cinta dari hati yang lain. Saat itu aku hanya berjanji karena aku sudah mengecewakanmu karena menikah dengan wanita lain. Tapi janjiku pada Ajeng lebih berarti. Aku berjanji di depan semua orang dan juga di depan Tuhan untuk bersamanya sampai mati. Aku minta maaf sama kamu karena nggak bisa menepati janjiku padamu. Tolong mengertilah Ratna. Jahat kamu mas, kalian benar-benar jahat. Kamu yang katanya wanita dari keluarga terhormat, kenapa harus menikah dengan laki-laki yang sudah punya kekasih? Ajeng terperangah karena dia disalahkan dalam hal ini. Jangan pernah salahkan istriku Ratna. Sentak Raka. Kenapa mas? Sekarang kamu begitu membelanya, bukannya kamu nggak suka sama dia. Itu dulu, sekarang aku mencintainya dan sangat mencintainya asal kamu tahu. Bohong, Ratna sama sekali tak percaya dengan ucapan Raka. Cukup Ratna, sebaiknya kamu pergi, kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi jadi jangan ganggu aku dan istriku. Raka menuntun Ajeng untuk meninggalkan Ratna. Oh ya satu lagi, mulai sekarang aku tidak bisa lagi membantu pengobatanmu Ratna. Aku minta maaf. Apa mas? Tapi mas, tunggu mas. Raka sudah tak menghiraukan Ratna yang saat ini dihadang oleh keamanan kantornya. Dia terus membawa istrinya yang sejak tadi diam itu masuk menuju ruangannya. Sesampainya di ruangan Raka, Ajeng tak kunjung bicara. Wanita itu hanya diam tanpa suara, bibirnya terkunci, sorot matanya terlihat kosong namun mengkilap seperti kaca yang baru saja tersiram air. Hanya melihat reaksi Ajeng yang seperti itu saja sudah membuat Raka ketakutan. Dia tahu kalau apa yang terjadi tadi sungguh melukai hati Ajeng. Luka yang kemarin saja belum sembuh seutuhnya, tapi hari ini Raka kembali menggoresnya di tempat yang sama. Sepertinya memang tak pantas bagi Raka untuk mendapatkan maaf dari Ajeng kalau setiap saat dia terus menorehkan luka di hati istrinya itu. Sayang, Raka mencakup wajah Ajeng dengan kedua tangannya. Suara Raka sudah bergetar menahan tangisnya. Ingin sekali rasanya dia meraung menyesali semua perbuatannya selama ini. Maafkan mas, tes, kata maaf dari suaminya itu yang mampu mengeluarkan air mata Ajeng. Bibirnya pun mulai bergetar karena tangisannya. Apa belum cukup mas? Bola mata Ajeng bergerak naik menatap suaminya yang lebih tinggi darinya. Apa masih belum cukup kamu menyakitiku selama ini? Raka menggeleng menjawab apa yang Ajeng tanyakan. Kenapa di saat aku ingin lepas darimu saja, kalian masih terus menyakitiku? Kenapa kamu nggak mau melepasku mas? Apa kamu mau membuatku terus tersiksa di dalam pernikahan ini? Apa kamu nggak rela kalau aku bahagia mas? Kamu ngomong apa sayang? Tentu aku mau lihat kamu bahagia. Aku yang melukaimu, jadi aku yang akan mengobati lukamu. Ajeng menggeleng, dia melepaskan kedua tangan Raka yang telah basah dengan air matanya. Kamu nggak akan bisa mas. Aku bisa sayang, percayalah, aku mohon. Selamanya ucapan kamu itu nggak akan terbukti kalau masih ada Ratna di sekitar kita mas. Kemarin dia meminta kamu datang ke rumah sakit, tadi dia datang untuk menagih janji, besok apa lagi mas? Apa kamu mau menyiksa perasaanku terus-menerus seperti ini? Ajeng menatap Raka dengan putus asa. Terus apa yang harus mas lakukan sayang? Mas sudah berusaha membuktikan keseriusan mas untuk rumah tangga kita. Mas sudah tidak lagi berhubungan dengan Ratna. Mas memang salah sejak awal tapi mas berusaha memperbaiki semuanya. Tapi kalau kamu terus menutup hati kamu saat aku mencoba untuk mengetuknya, mas bingung harus gimana. Sekarang giliran Ajeng yang terdiam. Keputusannya memang sudah bulat untuk berpisah. Tapi dia masih mencintai pria yang menorehkan luka begitu dalam kepadanya. Ceraikan aku mas. Tatapan Raka berubah menjadi tajam. Dari yang semula penuh penyesalan dan keputusasaan. Nggak akan pernah. Apapun akan mas lakukan asal jangan pernah meminta perpisahan. Tegas Raka. Walau aku berikan semua yang kamu miliki lagi mas. Kantor, uang dan semuanya. Persetan dengan semua itu.
Aku rela miskin asal kita tetap bersama. Ajeng merinding mendengar ketegasan suaminya. Kalau gitu tinggalkan aku sendiri. Berikan aku ruang untuk melupakan semuanya. Biarkan aku jauh darimu dan wanita itu. Hatiku akan terus terluka kalau kamu dan dia ada di sekitarku. Raka tak percaya dengan permintaan istrinya itu. Menjauh. Bukankah seharusnya mereka terus bersama untuk membangun lagi hubungan mereka yang sempat renggang? Tapi kenapa Ajeng justru memintanya untuk pergi? Bukankah itu sama saja seperti meminta berpisah secara perlahan? Mendorongnya menjauh, kemudian pelan-pelan menghilangkan Raka dari hidupnya. Gimana mas? Apa kamu sanggup? Ajeng menatap manik mata Raka dengan begitu dalam. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk tidak melihat mas lagi di sekitar kamu? Aku nggak tahu. Apa kamu yakin? Apa ini yang bisa membuat kamu memaafkan mas? Mungkin saja, Ajeng menunduk menyusut air matanya. Baiklah, mas akan pergi. Dek, kenapa saat Raka menyetujui permintaannya, Ajeng seolah tak rela? Kenapa dia menjadi goyah dengan keputusannya sendiri? Raka semakin mendekat pada Ajeng. Diusapnya kepala istrinya itu dengan lembut. Ajeng istriku, perlu kamu tahu. Mas menuruti permintaan kami untuk pergi bukan berarti mas nggak cinta sama kamu. Bukan juga karena mas mau kembali sama Ratna, tapi semua ini mas lakukan untuk kamu. Raka mengecup kening Ajeng dengan begitu dalam dan lama. Tak ada penolakan sedikit pun dari Ajeng. Ajeng juga merasakan air mata Raka yang menetes di wajahnya. Mas mencintaimu, Raden Ayu Ajeng Kamarati Satyadinta, istriku. Sekali lagi Raka mengusap air mata Ajeng yang sudah membasahi seluruh wajah Ajeng. Ajeng masih tetap membisu. Dia sedang mengalami pergolakan batin yang sangat kuat saat ini. Mas pergi, jaga diri baik-baik. Raka berbalik meninggalkan istrinya dengan langkah yang berat. Jujur dia berharap Ajeng akan menahan kepergiannya dengan memeluknya dari belakang dan memaafkan segala kesalahannya. Tapi sampai pintu ruangan itu kembali tertutup, Raka akan harus menelan kekecewaan karena Ajeng sama sekali tak menahannya. Raka benar-benar pergi dari sana dengan diiringi tangis penyesalan. Sementara itu, di salam sana, Bruk, Ajeng jatuh bersimpuh di atas lantai. Tangannya memukul dadanya yang terasa begitu sakit. Hiks, hiks. Tangisnya pecah dalam kesendirian. Ternyata saat Raka pergi menuruti keinginannya terasa jauh lebih sakit daripada melihat Raka di sekitarnya. Kenapa jadi begini? Kenapa sesakit ini rasanya? Ajeng sadar dengan sikapnya yang egois. Tapi dia bersikap seperti itu untuk melindungi hatinya sendiri. Kamu benar-benar pergi mas. Tapi Ajeng langsung terkesiap. Dia ingat akan sesuatu. Mas Raka pergi tanpa uang sedikitpun. Dompetnya, semua uang dan kartunya ada di aku. Terus dia gimana di liar sana? Ajeng segera berlari keluar, berharap Raka masih ada di sekitar sana. Ajeng tak mungkin membiarkan Raka pergi tanpa sepeser uang pun. Mbak Ajeng cari siapa? Mas Raka Zal, kamu lihat Mas Raka enggak? Ajeng begitu panik. Tadi sih lihat Mbak, Mas Raka katanya mau pergi. Pergi kemana Zal? Dia bilang apa sama kamu Zal? Mas Raka enggak bilang sih Mbak mau kemana. Dia cuma bilang titip Mbak Ajeng selama siap pergi gitu aja. Makanya saya mau tanya sama Mbak Ajeng, maksud Mas Raka itu apa? Dek, hati Ajeng teriris mendengar pesan dari Raka untuk Rizal. Suaminya itu masih memikirkan dirinya. Nanti aku jelasin ya Zal. Sekarang aku pergi dulu. Ajeng segera berlari keluar mengejar Raka. Mana tahu Raka belum jauh dari sana. Pak tadi lihat Pak Raka pergi enggak? Tanya Ajeng pada bagian security. Oh Pak Raka ya Bu. Tadi Pak Raka pergi jalan kaki ke arah kanan Bu. Kenapa ya Bu? Enggak apa-apa Pak. Makasih ya, Mas. Mas Raka, teriak Ajeng setelah keluar dari gerbang kantornya. Mas, di mana kamu Mas? Ajeng berteriak tanpa mempedulikan orang-orang yang memandangnya dengan aneh. Mas, tapi sayang, Raka sudah pergi entah kemana sampai Ajeng tak bisa menemukannya lagi saat ini.